Selamat pagi. Pagi, merdeka belajar, pensalamasi, yes! Semua sehat, alhamdulillah. Persilakan kepada Nakiran bikin satu lagu nasional. Teman-teman, sebelum kita belajar dan berdoa, mari kita menyanyi lagu Pancasila. Ada Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa secara agama. Aktivitas 1 dalam tugas proyek ini kita akan membahas tentang tema Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kirang suku apa? Toraja, Mei, Ambon. Mutia, suku Jawa. Aura, Makassar. Itulah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita dipersatukan di lingkup SMP Negeri 1 Lamasi. Ada Nasrani, ada Muslim, dan ada Katolik. Beragam. Lalu kita semua bersaudara. Menurut Yolanda, siapa saudara Yolanda? semua siswa SMP Negeri 1 Lamasi dan termasuk yang ada dalam ruangan ini. Semua siswa dan termasuk yang ada di sini. Kalau menurut Mutia, kakak dan adik kandung. Kalau menurut Arta, saudara sepupu kandung saya. Saudara dan sepupu kandung. Bahkan sepupu saudara. Lalu menghilangkan stereotip dan prasangka. Coba Kirang berdiri. Menurut pengamatan kalian, Kirang ini seperti apa? Dia besar ya. Kadang kita memberikan penilaian terhadap orang lain bahwa Kirang yang besar ini taunya makan dan tidur, malas. Itu stereotip yang negatif. Kalau Nabila, suku apa? Suku Jawa. Terkenal dengan bahwa dia lembut, dia baik hati, penyabar dan ulet. Itu stereotip positif. Bagaimana tugasnya minggu lalu? Oke, Ibu cek dulu ya bagaimana persiapan kalian untuk membuat makalah ini. Apakah kalian sudah mulai bekerja? Sudah? Bagaimana sudah mulai? Kelompok 1 sudah mulai? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 2? Oke, coba. Apakah seperti yang kita lakukan, Ibu? Ya. 1. Pendahuluan kondisi, latar belakang, rumusan masalah, bertujuan penelitian. 2. Landasan teori, 3. Kesimpulan, dan 4. Daftar pustaka. Oh ya, itulah sudah seperti itu. Jadi rumus ya cari ya kalian sudah menemukan kan latar belakangnya kan? Rumusan masalah sudah? Sudah. Tujuan penelitian sudah. Nah, itu lalu kalian lanjutkan lagi mencari referensi di perpustakaan atau di Google. Ya, landasan teori dalam artian menurut pendapat ini, stereotip ialah, prasangka ialah, ngerti? Nah, barusan kelompok 2. Kami sementara menentukan masalah. Oke, kelompok 2 sementara menentukan rumusan masalah dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di masyarakat dan lingkungan SMP Negeri 1 Lamasi ya. Oke, silakan diskusikan kira-kira masalah apa yang kalian mau angkat dalam materi ini. Bhinneka Tunggal Ika, kita semua bersaudara, menghilangkan stereotip dan prasangka. Intinya menghilangkan stereotip dan prasangka. Lalu kelompok 3 bagaimana melakukan ini? Kelompok 3 sementara mendiskusikan dalam kelompok masalah-masalah yang mereka sudah temukan, lalu mereka akan dan masalah yang ada di SMP Negeri 1 Lamasi. Silakan diskusi. Lalu ini makalah dibuat dalam satu bentuk ya. Coba kita makalahnya. Belakang rumusan masalah, penelitian, data teori, kesimpulan, data pustaka. Oke, sudah ada. Bagaimana kakak makalah kelompok 2? Oke, berarti sama dengan kelompok 1 juga ya. Lalu bagaimana kegiatan kalian untuk rencana aksi ketiga? Terima kasih kepada pengurus OSIS yang hadir pada saat ini dalam
Sebagian menganggap segala bentuk stereotip negatif, stereotip jarang sekali akurat, biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar atau bahkan sepenuhnya dibuat-buat. Suku atau etnis adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sesama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Dalam hidup masyarakat yang memiliki budaya dan suku yang berbeda, sehingga seringkali kita lupa bahwa hidup di daerah atau wilayah yang memiliki budaya, suku, agama yang berbeda. Hal seperti inilah yang menghambat kita dalam berkomunikasi dan membangun kebersamaan yang harmonis. Berdasarkan hal di atas, dapat memberikan gambaran bahwa manusia dalam menilai orang lain, terutama yang bukan bagian atau luar komunitasnya, yang disadari atau tidak terjebak dalam stereotip. Atas dasar uraian singkat tersebut, kami melakukan penelitian dengan judul menghilangkan stereotip dan prasangka pada lingkup SMP Negeri 1 Lamasi dan lingkungan masyarakat. D. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka kami mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Adanya siswa yang mengejek logat bahasa temannya. 2. Kurangnya pemahaman terhadap stereotip. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menghilangkan stereotip dan prasangka di lingkungan sekolah agar rasa persaudaraan tetap terjalin. D. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip dan prasangka di lingkungan, khususnya kepada peserta didik. Kesimpulan 1. Stereotip merupakan sebuah tindakan menilai sekelompok orang yang dianggap berbeda. Stereotip seringkali ditemukan pada orang-orang dari satu etnis terhadap etnis lain yang berbeda dengan dirinya. Stereotip secara tidak langsung muncul karena adanya prasangka sebelum ada komunikasi dan kedekatan terlebih dahulu dengan pihak lain yang berbeda etnis dalam kehidupan. 2. Selain itu, menggunakan stereotip yang sudah berkembang menjadi penyelenggara kepada stereotip akan membiayai negatif dan keanggotaan suatu kelompok budaya. Tindakan stereotip tentunya menimbulkan dampak negatif kepada orang yang kendalanya proses adaptasi sehingga membuat beberapa pihak malu untuk mengakui identitas budayanya, bahkan ingin merubah dan mereka. 3. Adanya stereotip, prasangka, etnisme, hingga diskriminasi yang berkembang dalam masyarakat membuat proses interaksi dan komunikasi tersebut menjadi terhambat. Masing-masing individu dari budaya yang berbeda-beda saling memberikan penilaian mengenai budaya satu dengan lainnya berdasarkan pengalaman selama proses interaksi sosial terjadi. 4. Keberhasilan dalam komunikasi antar budaya akan tercapai apabila kedua belah pihak dapat mengelola kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi sebagai sebab mendasar kegagalan komunikasi antar budaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kami persilakan. Bagaimana contoh menunjukkan sikap persaudaraan yang baik secara khusus di sekolah? Contohnya adalah saling menghargai satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan budaya. Masih ada lagi? Sesudah membacakan hasil diskusi
dari hasil penelitian kami melalui makalah ini. Makalah ini kami akan serahkan kepada pihak perpustakaan sekolah supaya menjadi bahan bacaan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Lamasi. Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita semua bersaudara, kita Indonesia, tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, saling tolong-menolong, menghilangkan stereotip dan prasangka. Kita semua bersaudara, keluarga besar SMP Negeri 1 Lamasi. Di sekolah ini kami tidak dibeda-bedakan perbedaan suku, etnis, ras, dan kepercayaan tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menjalani persatuan dan kesatuan di tempat ini. Mayoritas bersatu dengan minoritas. Semuanya bangkit berdiri, kita mengucapkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Ella Hatul. Bersama-sama kami pelajar SMP Negeri 1 Lamasi, bersatu kita teguh, bercerai kita. Terima kasih. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok pada saat ini. Semoga apa yang telah disampaikan itu bisa menjadi bekal bagi kita, khususnya di lingkup SMP Negeri 1 Lamasi, supaya tidak ada lagi prasangka buruk yang terjadi di antara siswa. Hanya dengan diperhatikan oleh teman-temannya, dilihat-lihat sudah menimbulkan pertengkaran, merasa tersinggung bahwa ia diremehkan. Topik Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada Muslim, ada Nasrani, ada Katolik, tetapi kita semua satu di lingkup SMP Negeri 1 Lamasi. Ada suku Toraja, Bugis, penduduk pribumi, ya apalagi Jawa. Jangan itu dilihat sebagai suatu perbedaannya, tetapi bagaimana itu dilihat sebagai suatu keharmonisan di dalam belajar bersama. Jadi demikian hendaknya yang hadir pada saat ini, kalian yang hadir siap ya menjadi pelopor pendamai di antara teman-teman kalian. Pengurus OSIS yang dihadirkan pada saat ini, itulah tugasnya. Bagaimana kalau ada waktu yang luang, menghadirkan teman-temannya bisa berdiskusi, supaya lewat hal ini ketika kalian tumbuh dewasa lagi nantinya, kalian tidak bersikap fanatisme, tidak memiliki sikap diskriminatif terhadap agama tertentu. Demikian, terima kasih.